Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan, NIM P051221024024 dari kelas 2A. Baiklah, di sini akan menjelaskan tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Baiklah, di sini ada etik keperawatan. Yang pertama, sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Yang kedua, mengarahkan bagaimana seseorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence. Yang pertama, membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Yang kedua, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Yang ketiga, membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. Yang keempat, membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 52. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan, dan mendapatkan isi rekaman medis. Hak pasien jiwa secara umum. Yang pertama, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkorespondensi, telepon, dan mendapatkan kunjungan. Yang kedua, hak untuk berpakaian. Yang ketiga, hak untuk beribadah. Yang keempat, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan. Yang kelima, hak untuk menyimpan dan membuang barang. Yang keenam, hak untuk melaksanakan keinginannya. Yang ketujuh, hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Selanjutnya, alasan masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama, berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, membutuhkan perawatan. Yang ketiga, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Di sini juga terdapat istilah. Yang pertama, restraints adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Yang kedua, seclusion atau pengasingan adalah pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus, ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Selanjutnya, hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Yang pertama, ekstremitas tubuh. Kedua, batasan ruang gerak atau kamar isolasi. Yang ketiga, batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV, waktu merokok, dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi. Yang kelima, pilihan perawatan. Yang keenam, kontrol sumber keuangan. Yang ketujuh, ekspresi verbal dan emosional. Moral dalam praktek keperawatan. 1. Autonomi. 2. Beneficence. 3. Non-maleficence. 4. Justice. 5. Kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang autonomi. Yang pertama, setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana, kehidupan, dan cara mengatur dirinya. Yang kedua, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Yang ketiga, setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Selanjutnya, beneficence. Yang pertama, merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Yang ketiga, perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Selanjutnya, yang ketiga, non-maleficence dan kemaslahatan. Yang pertama, prinsip non-maleficence dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum berentang dari bahaya yang tidak berarti non-maleficence sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik kemaslahatan. Yang kedua, menuntut perawat menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, bekerja dengan konsep dalin di rumah sakit. Selanjutnya, yang keempat, keadilan. Yang pertama, merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, setiap individu mendapat tindakan yang sama, berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Selanjutnya, yang kelima, kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan.
Yang pertama, kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Yang kedua, kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia. Yang ketiga, kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Baiklah, di sini juga ada metode dalam pengambilan keputusan etis. 1. Menunjukkan maksud baik. 2. Mengidentifikasi semua orang penting. 3. Mengumpulkan informasi yang relevan. 4. Mengidentifikasi prinsip etis yang penting. 5. Mengusulkan tindakan alternatif. 6. Melakukan tindakan. Selanjutnya ada juga masalah legal dalam praktek keperawatan. Pertama, dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. 2. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. 3. Pedoman legal Undang-Undang Praktek Peraturan Keperawatan Menkes nomor 1239 dan hukum adat. Rehabilitas dalam keperawatan jiwa. 1. Pasien bunuh diri. 2. Gagal mendiagnosa. 3. Masalah terkait dengan ECT. 4. Penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. 5. Melanggar kerahasiaan. 6. Gagal merujuk pasien. 7. Gagal untuk melaporkan penganiayaan. 8. Tidak adanya informed consent. Jawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. 1. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa. 2. Argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah yang dikenal sebagai peraturan Mnachten. 3. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Minimalkan rehabilitas. 1. Ikuti standar. 2. Berikan file cap yang kompeten. 3. Hubungan empati, hormat dan bela rasa. 4. Dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu. 5. Perawat menolong di tempat umum. Yang terakhir, standar keperawatan. 1. Pedoman praktek keperawatan yang aman dan tepat. 2. Menekankan tanggung gugat. 3. Tanggung jawab, mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran keperawatan. 4. Tanggung gugat, dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Itulah penjelasan tentang aspek legal etik dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.